akhirnya dia nggak kuat perjalanan, akhirnya turun dari pos 2. Yang kesurupan. Ya, turun dari pos 2. Saya kira ya udah selesai gitu masalahnya di situ. Ternyata masih banyak. Ini kok banyak banget yang kayak gini, dan saya sepanjang perjalanan karena saya ngobrol sama ranger, jadi saya nggak memperhatikan sekeliling. Ketika ranger semua lagi pada ngurusin yang kesurupan, barulah saya lihat sekeliling, dan itu Mas, pokoknya kanan kiri itu semuanya makhluknya pada ngumpul ngeliatin kita semua. Dari mulai yang warnanya merah, Wujudnya merah, warna hitam, ada yang berapi, ada yang cuma berbentuk asap dan lain sebagainya, itu ada. Jadi ketika dipotong 2 kan jadi tinggal 9, ditambah ranger 3 orang jadi 12. Ya udah dari situ udah mulai, ini bisa lanjut apa enggak. Kata Masnya, kalau Mbak kayaknya bisa deh, katanya gitu. Kata si Masnya, kalau Mbak bisa, kayak kalau teman-temannya ya ini yang harus benar-benar dijaga etikanya. Yang paling takut itu sebenarnya waktu lewat ke, mereka tuh bilangnya pasar setan gitu. Dan si Masnya udah bilang dari sebelum saya naik, dia udah bilang, punya koin gak Mbak? Kayaknya teman-temannya nggak akan ngerti. Mbak kalau punya koin nanti begitu lewat di situ lempar aja koinnya, sambil dalam hati Mbak bilang kalau Mbak memang niat mau transaksi apapun di pasar ini, apapun itu gitu. Walaupun misalnya nanti Mbak nggak bisa lihat apapun, oke, bawa aja. Dan sampai tanjakan pertama itu beneran kayak pasar. kelihatan. Pak, beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena mungkin ini tamu kedua cewek atau tamu kedua perempuan. Yang pertama yang kemarin datang itu subscriber, yang ini lebih spesial lagi. Kenapa? Karena baru pertama kali ini saya ngobrol dengan orang yang dikatakan indigo. Indigo gitu ya. Indigo, tahulah indigo seperti apa gitu ya. Saya sendiri saya tidak tahu apa yang dilihat oleh beliau, karena memang saya bukan dari golongannya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, silakan Mbak. Siapa namanya? Nama saya Liza. Liza. Iya. Nama panggungnya. Panggung keindigoan ada ya? Gimana ya kalau misalnya dibilang spesial tuh, mungkin karena telurnya 2 kali ya. Iya. Oke, jadi apa aja sih yang harus saya kenal, apa harus saya perkenalkan di sini, nama, apa aja? dari mana? Oke, nama tadi udah ya, namanya Liza. Alamatnya mungkin dari Tasikmalaya gitu ya. Alamat aslinya mah dirahasiakan. Dirahasiakan. Tapi Tasik asli kan ya? Orang Tasik asli. Insya Allah Tasik asli. Tidak ada campuran blasteran gitu. Oh, kalau campuran mah campur, mix gitu. Tasik sama Salopa. Enggak, kalau papa orang Padang, orang Palembang gitu. Jadi lahir di Tasik. Aneh ya? Padang, Palembang, lahir Tasik. Iya. Oke. Saya pernah dulu tuh teman orang jauh. Tapi sekarang udah tidak berteman lagi. Ya. Jauh. Jadi ada mantan teman juga. Mantan teman gitu. Siap. Oke. Konon katanya ya, Mbak ini memang indigo dari lahir. Jadi maksudnya indigo dari lahir itu beliau bisa melihat dari kecil gitu ya. Saya tidak tahu apa yang dilihatnya, tapi saya mau bertanya dulu, kira-kira kan kalau di konten saya itu istilahnya milenial sakti gitu ya. Ya, kesaktiannya kebanyakan bukan hanya kesaktian dari bidang spiritual, tapi juga kesaktian dari bidang ilmu pengetahuan. Nah, kalau Mbak ini kan indigo ya, berarti kesaktiannya ya mungkin ke arah sana dulu ya. Ke arah sana yang mana? Spiritual. Berarti keindigoan. Menurut Mbak, kesakti itu apa? Ya, Sakti. Saya bingung kalau misalnya ditanya masalah sakti, karena menurut saya tidak ada yang sakti gitu. Oh, tidak ada yang sakti. Karena berarti semuanya itu kan biasanya kalau nggak di dunia ini kan nggak ada yang namanya kebetulan ya. Kalau sakti mah berarti disebutnya kelebihan dalam hal apapun mungkin gitu. Kalau misalnya saya lagi belajar tiba-tiba besoknya ujian saya nggak belajar, tiba-tiba saya bagus nilainya, kan bisa disebut sakti juga berarti mungkin. Oh, iya. Tapi dengan bantuan keberuntungan mungkin seperti itu. Nggak tahu sih kalau spesifiknya disebut sakti itu apa gitu. Oke, jadi masalah spesifik untuk kesaktian nggak tahu ya. Nah, kembali ke laptop, kembali ke bahasan.
sadarnya sejak kapan tuh bisa merasakan atau melihat? Sebenarnya kalau ditanya masalah waktunya mah, ya saya mulai pertama kali bisa merasakan dan melihat itu waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD mulai terbuka, dan itu pun apa ya, secara tidak sengaja gitu loh. Jadi waktu itu kelas 6 SD itu saya pulang hujan-hujanan sama teman habis olahraga, pelajaran olahraga waktu sekolah, terus hujan-hujanan, tiba-tiba demam malam-malam. Demam menggigil, kalau dalam istilah bahasa Sundanya mah sasar gitu ya. Jadi saking panasnya jadi banyak halusinasi gitu. Masuk ke WC, tiba-tiba di sana saya melihat sesosok perempuan rambutnya panjang, lagi si kepalanya itu menghadap ke arah bathtub gitu, ke arah bak mandi gitu. Dia begitu kan posisinya. Ya posisi saya waktu itu sama sekali nggak takut, nggak penasaran, sama sekali nggak, karena biasa saudara-saudara saya yang dari jauh tuh sering datang ke rumah. Ya sudah kan, saya biarin aja. Terus saya tanya ke papa kan, "Pak, itu ada siapa di WC? Kakak mau pipis," kata waktu itu. Papa saya juga tenang orangnya, karena mungkin papa saya juga tahu mungkin cepat atau lambat saya bisa gitu, kayak gitu. Jadi cuman dibilangin aja, "Oh, itu yang cuma yang numpang lewat aja, biarin aja, nanti juga nggak ada," katanya begitu. Itu pertama kali. Nah dari situ mulai itu, setelah sehat di sekolah saya sering ketemu dengan teman yang tidak terlihat oleh teman-teman saya yang lain gitu. Teman, keren. Tapi komunikasi bisa? Yang enggak. Makanya ketika ada orang yang bilang, "Saya mau coba komunikasi misalnya sama makhluk ini," saya bingung gitu. Komunikasinya bagaimana gitu. Saya juga sering ngelihat, tapi saya nggak bisa gitu. Kalau misalnya harus komunikasi secara langsung, misalnya saya melihat sosok di sebelah sana misalnya lagi ngelihat ke saya, cuman ngeliatin, saya juga bingung kalau mau komunikasi, dia maunya apa, saya maunya bagaimana atau gitu. emang belum pernah mencoba untuk komunikasi? Mungkin sering, cuman mungkin saya belum menemukan titiknya loh gitu, gimana gitu caranya gitu. Kirain teh melihat sambil bisa komunikasi? Enggak sama sekali enggak. Belum pernah sekalipun gitu komunikasi sama? Belum, tapi lebih ke mimpi. Oh, kalau mimpi ada ya? Nah, jadi kalau misalnya saya berkunjung ke suatu tempat yang baru, biasanya ketika saya tidur malamnya itu saya mimpi di situ. Mimpi bertemu dengan penunggu yang ada di situ. Ngobrol itu bisa komunikasi? Bisa kalau di situ, tapi kalau misalnya ketika saya datang terus tiba-tiba ada yang lewat misalnya itu, terus ada yang nunggu di depan pintu, ya saya cuma bisa lewat, permisi, udah cuma gitu doang. Kalau, mohon maaf ya karena emang saya tidak tahu. Ya. Kalau pergerakan makhluk halus itu gimana sih? Apakah emang move-nya itu cepat atau lambat gitu? Kalau saya sih seringnya bertemunya dengan yang sering sih macem-macem gitu. Kayak ada yang secepat kilat lewat set gitu doang, lewat doang. Udah gitu ada yang memang sengaja menunjukkan dirinya gitu. Kalau misalnya sengaja menunjukkan dirinya, biasanya penunggu yang memang udah lama mendiami suatu tempat gitu, suatu daerah di situ, dan dia mungkin ingin memperlihatkan bahwa inilah daerah kekuasaan saya, misalnya seperti meskipun itu. tidak berkomunikasi. Iya, soalnya kelihatan dari auranya misalnya. Kan kadang-kadang yang saya temui itu memiliki rupa, kadang tidak sama sekali. Ada wujud yang pernah menyeramkan gak sih? Pernah, itu bener-bener sampai sekarang kalau saya inget sering merinding sendiri. Waktu itu posisinya pulang ngaji waktu lagi SD ya, posisinya pulang ngaji sekitar SMP, berarti SMP pulang ngaji malam, sudah Isya. Nah di daerah saya ini kan ada rumah sakit umumnya itu kan, di belakangnya kan ada pohon beringin besar banget. Nah posisinya waktu itu saya pulang sendiri karena teman-teman saya udah pulang duluan. Terus ketika saya lewat, di situ ada dua sosok yang nunggu kanan kiri, kayak bikin gerbang gitu, kayak nunggu gerbang gitu. Terus pas saya mau lewat, kayak nggak dibolehin lewat itu loh. Nah terus gak lama ada sosok yang ketiga menyerupai seorang perempuan, dan itu bener-bener wajahnya itu saya nggak bisa jelasin. Intinya kalau misalnya AA udah sering nonton film horor, nah kayak gitu. Rusak bener asli, dan itu kayak auranya tuh saya sampai, maaf ya ini mau sampai muntah-muntah
di situ, terus ditolong sama bapak-bapak yang suka bawa beca gitu, ditolong dibawa ke rumah, nggak sadar selama 3 hari 3 malam di situ. Sampai sekarang masih merinding sama gemetar kalau saya ngomongin itu gitu. Itu salah satu makhluk yang memang yang paling seram yang pernah saya lihat gitu. Ada pengalaman lain nggak yang itu kan paling seram, tapi ini juga seram, cuman pengalaman itu tidak sendiri gitu, banyakan orang. Ada. Waktu itu saya lagi acara mendaki gunung no camp waktu itu ke salah satu gunung yang ada di Jawa. Nggak disebutin? Janganlah. Nanti juga pasti pada tahu kok, netizen lo pinter-pinter ya. Jadi gimana ya, ceritain aja ini. Ceritain aja. Ya posisinya waktu itu 11 orang yang berangkat dari Tasik dan juga ada yang dari daerah Jakarta waktu itu, dan titik kumpul di Tasik waktu itu karena diajak juga sama teman. Nah terus pas pemberangkatannya, intinya kita udah sampai jadi tempat. Di sana kan pasti setelah daftar di pos pendaftaran pasti ada pengecekan barang dan lain sebagainya. Ada ranger yang deketin, "Mbak butuh porter nggak?" katanya, buat ke atas. Kita lihat teman-teman bersebelas, oh butuh kayaknya nih. Emang barang-barang yang kita bawa banyak gitu. Sama di situ perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Otomatis kan mungkin dari sisi tenaga aja udah kelihatan gitu fisiknya perempuan kayak bagaimana. Akhirnya udahlah dipanggil, ada ranger 3 orang yang menemani. Ada yang tugasnya jadi swiper dan juga porter juga. Ada yang leader di depan, karena teman-teman kita jujur pada nggak berani gitu jadi leader waktu itu, memang sengaja mau nyewa ranger. Tiba-tiba ada yang deketin seorang ranger ke saya gitu, "Mbaknya dari mana?" "Dari Tasik Mas." "Kenapa ya?" "Oh, Mbak kok main dibawa-bawa aja sih," katanya. Saya nggak ngerti kan, cuma cengir-cengir aja, "Bawa-bawa apaan?" kata aku. "Hati-hati ya Mbak ya, nanti biar saya aja yang nemenin selama di sana." "Oke Mas," kataku. Selama perjalanan dari awal pendakian pos 1 itu Mas itu terus mepet, terus ditemenin. Saya nggak diizinin buat melamun, karena kan kebiasaan saya tuh, teman-teman saya pada bilang saya tuh tukang ngelamun. Jadi posisinya di situ ditemenin, diajak ngobrol, diajak bercanda, udah gitu. Setiap area yang kita lewatin selalu dijelasin, misalnya, "Nah Mbak, ini punya warga yang suka dimanfaatkan sebagai ini gitu intinya." Terus tiba-tiba ada tuh sebelum masuk pos 1 ada perkebunan warga, kanan kiri perkebunan cabai. Terus teman saya iseng pada ngajak foto-foto di situ. Saya posisinya emang nggak mau, males juga. Ya udah saya biarin, saya nggak ikutan. Nah mulai muncul masalah setelah dari situ Mas. Jadi pas mau masuk ke pos 1 ada apa ya, kayak sebuah bangunan kecil. Di situ di belakang itu kita mau istirahat dulu kan, biasa kalau di pos 1. Ketika saya mau buang air kecil, saya ke belakang, di situ ternyata udah tersedia sesajen. Kaget dong saya. Aduh, kok ada yang begini di sini kan. Terus kata teman saya nggak jadi akhirnya kan. Udahlah nanti aja nyari tempat yang memang bisa saya gunakan gitu. Terus saya curhat sama si masnya. "Oh Mbak belum pernah ya," katanya, "ngedaki ke gunung yang daerah Jawa. Di Jawa memang seperti ini Mbak," katanya. "Masih kuat sama hal-hal yang mistis seperti ini gitu, masalah sesajen lah dan lain sebagainya gitu. Itu masih kuat di sini." Oh, ya udah. Dari situ saya mulai jaga sikap yang benar-benar, aduh ini nggak bisa ini kata aku. Soalnya kan saya pernah waktu itu mendaki gunung di Jawa Barat. Perbedaannya ketika maghrib memang banyak sih teman-teman yang daki juga setelah maghrib, masih ketawa-ketawa, nyanyi dangdut dan lain sebagainya. Tapi ketika saya mendaki gunung di Jawa ini beda, setelah maghrib pun sepi Mas, nggak ada yang berani kayak ketawa ketiwi lah atau ngomong-ngomong kasar, teriak-teriak, itu nggak ada yang berani. Karena memang mereka pun tahu gitu latar belakang gunung yang kita naik itu bukan gunung sembarangan. Walaupun ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tapi memang ya itu godaannya di situ gitu loh, yang mistis-mistisnya. Nah, posisinya pas mau masuk ke pos 2, teman saya tiba-tiba ada yang pegang bahu saya, langsung lihat ke mata saya. Saya kaget dong. Terus dipegangin punggung saya sama si mas rangernya. "Tahan Mbak, tenang." Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa ke saya, ngomongnya,
nunjuk-nunjuk dadanya sendiri. Aku kaget dong, ini anak orang Jakarta loh gitu, gak bisa bahasa Jawa, terus tiba-tiba dia lancar bahasa Jawa. Kaget gitu, aku bener-bener pengen nangis di situ. Ini siapa gitu lah yang lagi ngomong. Udah dibantuin sama ranger yang lain, terus ditranslate lah istilahnya. Coba mbak ditanya temennya bawa apa tadi dari bawah. Kamu bawa apa dari bawah barusan? Dia tuh diem aja. Tiba-tiba dibuka tasnya, ternyata dia iseng bawa cabe punya warga yang di bawah. Padahal cuman gak seberapa, cuman 7 biji kalau nggak salah, 7 buah gitu. Tapi jadi masalah gitu buat di atas gitu. Dan ternyata itu benar-benar diperhitungkan gitu sama penunggu yang di sana gitu. Kita harus jaga tata krama. Dari situ benar-benar diaping, dan akhirnya dia nggak kuat perjalanan, akhirnya turun dari pos 2. Yang kesurupan ya turun dari pos 2. Saya kira ya udah selesai gitu masalahnya di situ. Ternyata masih banyak lagi. Ternyata ada teman saya yang mens, yang haid gitu loh, perempuan, nggak bilang posisinya. Terus ya kita nggak dikendor aja gitu penjagaan sama dia. Tiba-tiba pas udah mau masuk pos 3 kalau nggak salah waktu itu, sama gitu juga, langsung lewat batu besar di situ, berapa langkah dari situ langsung. Aku yang menyaksikan sendiri kaget gitu loh, ini kok banyak banget yang kayak gini. Dan saya sepanjang perjalanan, karena saya ngobrol sama ranger, jadi saya nggak memperhatikan sekeliling. Ketika ranger semua lagi pada ngurusin yang kesurupan, barulah saya lihat sekeliling, dan itu mas, pokoknya kanan kiri itu semuanya makhluknya pada ngumpul ngeliatin kita semua. Dari mulai yang warnanya merah, wujudnya merah, warna hitam, ada yang berapi, ada yang cuma berbentuk asap dan lain sebagainya, itu ada. Bahkan ketika orang-orang nggak bisa ngeliat, saya bisa ngeliat beberapa ular itu nyamperin, itu di kanan kiri kita itu. Dan itu teman-teman saya nggak ada yang lihat. Tapi si makhluk itu sadar nggak sama mbak? Bisa lihat gitu? Sadar. Ada beberapa yang memang mendekati gitu, dan saya pasti dijagain sama ranger yang itu gitu. Keringetan terus dia posisinya, jadi kayak yang kecapean gitu, deket-deket sama saya gitu. Udah gitu, udah selesai, turun lagi teman saya yang itu karena nggak bisa lanjut, karena bahaya gitu kan kalau yang kayak begitu. Di pos 3 berarti? Di pos 2 turun, pos 3 turun pos lagi? 3 turun, jadi tinggal berapa tuh? Tinggal 9 orang berarti kan. Memang ketika lagi di perjalanan si masnya bilang, pas dilanjutin, mbak sebenarnya waktu mbak naik ini udah menyalahi aturan kita sebenarnya. Kenapa? Ganjil. Oh iya. Ya, tahulah gunung yang ganjil yang mana kan? Ganjil katanya. Oh iya benar, kita 11 orang jumlahnya waktu itu kan. Jadi ketika dipotong 2 kan jadi tinggal 9, ditambah ranger 3 orang jadi 12. Ya udah dari situ udah mulai, ini bisa lanjut apa enggak. Kata masnya, kalau mbak kayaknya bisa deh katanya gitu. Kata si masnya, kalau mbak bisa, kayak kalau teman-temannya ya ini yang harus benar-benar dijaga etikanya. Ya udah, ada tuh satu warung tertinggi di Jawa ketika itu kan, pasti netizen juga tahu gitu. Saya potong aja ceritanya gitu ya. Jadi yang paling takut itu sebenarnya waktu lewat ke, mereka tuh bilangnya pasar setan gitu. Dan si masnya udah bilang dari sebelum saya naik, dia udah bilang, punya koin gak mbak? Kayaknya teman-temannya nggak akan ngerti. Mbak kalau punya koin nanti begitu lewat di situ lempar aja koinnya, sambil dalam hati mbak bilang kalau mbak memang niat mau transaksi apapun di pasar ini, apapun itu gitu. Walaupun misalnya nanti mbak nggak bisa lihat apapun, oke, aku bawa aja. Dan sampai tanjakan pertama itu beneran kayak pasar. Kelihatan Pak, beneran. Jadi kayak, tahu nggak mas, pernah nonton film kolosal zaman dulu nggak? Nah gitu. Jadi pakai baju-bajunya tuh kayak laki-laki, cuman pakai celana, bukan celana sih apa ya, jadi kayak modelnya celana pendek selutut, nggak pakai baju gitu. Perempuannya pada bawa selendang, anak kecil lari-larian kayak gitu. Terus kayak transaksi aja gitu. Dan yang membedakan mereka dengan kita yang lewat itu, yang mereka mukanya pucat gitu, bener-bener nggak kayak sedang hidup gitu loh. Terus gitu, jadi kayak di apa ya, kalau dalam drama tuh ada dialognya gitu, jadi mereka tuh udah biasa gitu. Kedengeran dialognya nggak? Atau seperti yang nggak, kayak rame aja gitu. Dan sepanjang jalan perjalanan itu saya terus mendengar suara gamelan dari awal pendakian, suara gamelan terus. Pas aku kanan kiri, oh mbaknya lihat ya, udah
pilih aja Mbak mau yang mana. Transaksi. Iya, waktu itu ada yang jual pakis, tahu Mas, pakis. Nah, ada yang pakis itu aku taruh aja di situ. Udah, gak diterima barangnya. Emang nggak boleh diterima. Lanjut aja. Kalau diterima gimana gitu ya? Entah kalau itu. Nah, coba. Gak berani saya Mas, udah banyak ceritanya yang hilang di gunung itu, gak balik lagi gitu. Walaupun kalau dilihat-lihat dari segi kesulitan medan itu sebenarnya termasuk mudah gitu. Cuman curam aja, tapi kalau dari pos 1 ke pos 4 itu termasuk aman gitu, aman banget dibanding gunung-gunung yang, tapi banyak orang yang hilang. Aneh kan. Ada kemarin juga baru-baru itu pendaki siapa gitu namanya, laki-laki yang sampai sekarang belum ketemu gitu posisinya. Nah yang paling unik itu ya waktunya muncak, teman-teman waktunya muncak kita, padahal saya sehat dari bawah tapi saya nggak bisa, tiba-tiba kayak ada keserang hipo, badan saya sakit semua, udah gitu sesak napas susah, posisinya bener-bener sampai begini nggak bisa. Kata masnya, aduh Mbak nggak bisa Mbak, nggak dibolehin naik. Wah, saya udah panik, aduh gimana ini. Ya udah Mbak, di pos terakhir itu. Iya, pas mau summit attack, mau summit sekitar jam 3 gitu, jam setengah 4. Pokoknya pas udah mau masuk subuh, dan waktu itu saya dengar suara adzan Mas. Kan emang nggak mungkin ya. Iya itu dia. Saya kan aneh kan, loh kok ada suara azan? Emang sekarang udah masuk azan ya? Udah masuk subuh ya? Lah kenapa emang aku dengar suara azan? Terus kata teman-teman aku tuh pada merinding, mereka, Zah yang benar. Ya emang bener saya dengar. Aduh katanya, udahlah kamu kalau lagi nggak fit nggak usah maksain. Jadi teman-teman aku nyangkanya aku halu gitu. Ya udah, posisinya aku ditemenin sama ranger sampai teman-teman berangkat, barulah kita ngobrol-ngobrol di sana tentang apa-apa saja yang sebenarnya terjadi gitu. Selama pendakian tuh memang mereka itu nggak suka dengan sesuatu yang saya bawa dari lahir gitu loh. Oh, berarti yang bawa maksud bawa itu ya? Ya, jadi nggak suka gitu. Jadi disangkanya ketika saya muncak itu posisinya seperti menantang gitu loh. Iya, padahal saya kan posisinya nggak tahu gitu. Saya bawa apa gitu, saya punya apa, saya bisa apa, saya nggak tahu gitu Mas. Bang jadi master terus nih. Kayak pakai ini juga. Iya, AA berarti ya kalau itu namanya. Allah, maaf. Ya jadi ya karena itu pengalaman pertama gitu naik gunung di Jawa, dan saya nggak muncak gitu di situ kayak aduh. Tapi kalau untuk gunung-gunung di daerah Jawa Barat mah nggak apa-apa gitu muncak? Nggak apa-apa. Nggak pernah ada Cikuray, Guntur aman, nggak pernah aneh-aneh gitu. Kalau masuk ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada gitu ya? Jangankan naik gunungnya, kayak kita main ke laut aja atau misalnya ke candi itu kayak gitu, perasaan saya suka beda gitu. Jadi kayak ada tekanan. Saya barusan lagi ngobrol aja, ini badan saya kayak ada yang neken gitu. Beneran loh. Nah gitu. Kalau memang ada ya udah jangan neken gitu. Nah kalau candi gitu ya, kan kalau hutan tadi pasar setan gitu ya, kelihatan setannya. Kalau di candi juga sama gitu, kelihatan nggak? Lebih ke kalau candi itu kan biasanya ya karena dulunya itu kerajaan, jadi ya memang mungkin kayak arwah-arwah terdahulu ya yang memang yang kuat gitu, kayak penunggu-penunggu yang pernah ikut serta gitu dalam pembangunan candi. Tapi nggak ganggu gitu ya? Enggak sih, karena mungkin ada persyaratan khusus juga kan, waktu sebelum masuk ke candi itu kan pengunjung harus tahu tata tertibnya, nggak boleh pegang arca dan lain sebagainya. Itu memang berpengaruh gitu. Ketika ada yang berani atau nggak sopan itu biasanya jadi malapetaka juga gitu buat orang. Terakhir nih ya. Oke. Itu kan pengalamannya tadi di hutan gitu ya, terus di candi atau di laut. Nah yang saya mau tanyakan, adakah pesan gitu ya, yang khusus gitu ke Mbak, baik itu komunikasinya langsung ataupun lewat mimpi dari makhluk-makhluk kayak gitu? Waktu itu ada sih sebenarnya, ada beberapa. Kalau pesannya tuh yang paling saya ingat itu dari kakek saya gitu. Ketika waktu itu waktu saya mimpi itu nggak tahu itu kakek saya gitu, tapi ketika saya ceritain sama nenek, baru beliau oh itu kakek kamu itu, katanya. Jadi suatu waktu
saya tuh dalam keadaan lagi banyak masalah banget itu ya, banyak trouble gitu dari segi apapun itu, dari pendidikan lah, ekonomi, asmara juga gitu ya. Waktu itu lagi parah-parahnya banget itu, badan tuh kan ngedrop gitu, sakit, bahkan sampai kehilangan berat badan berapa kilo gitu, nggak mau keluar rumah dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba saya pas lagi hari apa gitu, ingat malam Jumat pokoknya, setelah baca surat Al-Kahfi malam tidur itu enak banget tidur. Terus tiba-tiba saya mimpi didatengin bapak-bapak gitu ya, pakai topi. Tahu nggak sih topi, bukan koboi sih arah, tapi topi yang lebar yang suka dipakai buat laki-laki zaman dulu gitu, pakai jas warna hitam, bawa tongkat, sama lagi ngerokok pakai cerutu itu. Dia duduk aja di kursi kayak gitu. Aku ngelihatnya asing tapi kangen gitu loh, asing tapi kangen. Itu siapa sih gitu, aku deketin. Terus dia bilang, katanya ketika hidup kalau nggak punya masalah ya bukan hidup namanya, katanya. Kamu sakit ya kamu tahu artinya kamu masih hidup. Ketika kamu udah nggak ngerasain apapun artinya kamu mati. Itu kata kakek aku ya. Makanya aku langsung dari situ dipegang kepala aku, dari kepala ditiup ubun-ubun tuh ditiup, dingin semua ke badan, dingin. Bangun dari situ mulai mau makan, mulai mau keluar rumah dan lain sebagainya gitu. Itu pesannya, mungkin itu termasuk pesan bukan ya? Ada ngomong gitu ya. Iya gitu. Pesan sih. Udah itu yang paling kerasa ya. Yang paling kerasa karena sampai berinteraksi langsung, maksudnya fisiknya juga ada gitu di situ. Ya kayak pegang gitu kan, ditiup, doain gitu. Itu benar-benar ketika aku tanya sama nenek, itu kakek katanya, dia emang biasa pakai bajunya begitu. Kakek emang keturunan Sumatera ya? Iya, kalau suaminya nenek emang dari Sumatera, tapi kalau eyangkung, buyut kita semua itu asli dari Keraton Cirebon. Oh, anak Cirebon. Pantes. Cirebonan. Biasa sih kalau anak Cirebon mah kayak gitu. Iya, makanya. Oke, karena mungkin kita tidak bisa lama ya. Mungkin nanti kalau seandainya ada waktu lagi, berkenan lah ya. Insya Allah. Agak sedikit paksa. harus dipaksa sebenarnya kalau saya nih. Jadi untuk pesannya mungkin yang barusan yang paling dalam gitu bagi saya. Kenapa? Karena ya seperti itulah hidup gitu ya. Apapun masalahnya, saya tidak tahulah, mungkin ini mewakili kakeknya. Apapun masalahnya, ya itu hidup gitu. Kalau tidak merasakan sakit, tidak merasakan masalah, ya berarti udah mati gitu. Ya, meskipun saya tidak tahu rasanya sudah mati seperti apa, tetapi itu adalah pesan yang sangat berharga ya. Dan pengalaman beliau ketika pertama cerita baru bisa melihat, sampai pengalaman naik gunung, yang gunungnya nanti disebutin di deskripsi karena beliau tidak mau menyebutkan langsung. Wah ya, saya sendiri yang karena memang saya tidak bisa berinteraksi, tidak bisa melihat, jadi saya tidak paham sih. Cuman kalau pengalaman ya ada sih, cuman nggak kayak gini ya. Keren lah ya untuk orang perempuan, dahsyat itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.